lebih ke hubungannya mengoleksi. Mengoleksi. Iya, dan fotografi kan secara nggak langsung sebenarnya mengoleksi. Pertama-tama kali kerja di Third Eye tuh sama Pak E dipanggilnya jurnalis. Jur visual. Visual kekuatan gue lebih di vision gitu daripada dengar gitu, ya udah maksudnya kenapa gue harus keras kepala, nikmatin aja. Cek, coba dah cek. Cek. Oke. Segini dah gue paling jauh segini masih aman ya? Masih aman tuh. Oke. Audio udah rolling. Udah. Oke. Oke. Kamera Anjay. udah rolling ya. Wah, ada logo gua tuh. Yo, ini sekarang kita hari ini. Apa ya? Nah, ini dia nih. Nah, ini dia nih. Ini dia nih. Ini temen gua, Zulfikar Iqbal, dengan logonya yang selalu dengan mata. Yoi. Ya kan? Yoi. Banyak yang bilang Illuminati gitu. Oke. Illuminasi. Illuminasi. Gue kalau duduk sini jadi ketahuan nih, nggak duduk kursinya, nggak ada kursinya. Iya. Jadi inilah dia temen gua nih. Oh dia. Gila. Zulfikar Iqbal. Abdu. Panggilannya Jul. Jul. Lu dulu manggil gue yang lain nggak? Nggak ada ya. Jul. Jul juga sih gua manggil. Emang ada panggilan lain loh? Kalau SMP kan Iqbal. Oh, Iqbal. Keluarga Iqbal juga. Junior. Enggak beda. Oh, lah. bukan beda. Itu mah. Gantengnya sama, nasibnya beda. Oh, Iqbal gede. Iqbal gede siapa? Lu Iqbal gede. Oh, iya. Nggak Junior. Anjing. Iqbal gede siapa? Gue dibikinin kopi hari ini. Yoi. Bilang dulu ada kopi gak? Ada. Ada. Ya, ternyata Ngopi. ada. Abdu ngopi namanya. Angsa kuning. Kuning dulu. Dulunya lagi Ramones. Abdu Kota. Abdu Kota. Jai. Bro, gua ini udah lama banget. Ini temen gua dari kuliah. Kita satu kampus ya. Berapa tuh ya? 10 ya? 11. 2010 dong. 10 iya. 10. Kita masuk kuliah tuh 2010. Oh, udah lupa. Jadi udah jangan ngomongin kuliah tua banget iya. nih. Bah, intinya gitu dah. 2010 lagi udah disebut angka Iya. tahunnya. Tua. Tawan dong ya. Baru gue nanya sama lu kan tadi, lu kayak udah berasa tua belum gitu? Ternyata udah kan? Kan 2010 bro, kita Iya. ketemu. Sekarang udah berapa? 2025, 15 tahun 15 anjing. tahun yang lalu ya. Iya kan? Kita masih seneng-seneng, masih Sekarang dengan masih dong. Oh benar ya, masih seneng-seneng Masih, kita. masih. Masih bisa seneng-seneng, kita harus selalu seneng-seneng lah. Masih. Benar. Tetap harus berkreasi. Kreatif, berkarya. Berkarya. Yoi. Hidup cuma sekali. Anjing, YOLO. YOLO. Hidup cuma sekali ya, kita berkarya dan berkreasi lah ya. Itu ada liriknya itu. GBS. Tahu banget gua anak ini mah. Satu untuk berbagi. Judul satu untuk berbagi itu. It's time to rule the world. It's time to rule the world. Mah semua liriknya bahasa Inggris. Enggak ada Indonesia. Oh iya ada Indonesia thing. Iya. It's time to rule the world. Iya benar. Iya, it's time to rule the world. Albumnya satu untuk berbagi ya. Yang warna hitam Kayaknya kan? deh. Hitam emas kan ya? Iya nggak sih? Udahlah. Apa yang biru? Lupa gua anjir. Masih ada Jono pokoknya. Benar masih ada si Jono, si bule. Bule kocak. Ngobrol apa kita hari ini, Duh? Ngobrol apa? Kita akan mengobrol Apa nostalgia? Bernostalgia. Lu tuh dulu salah satu orang yang selalu ngajak gua ke pameran-pameran. Iya lagi. Bener. Ke Antara. Paling sih Antara ya. Terus ke mana lagi ya? Gute. Pokoknya ada pameran apa lu selalu ngasih tahu gua lah. Gitu. Dan itu maksud gua kan nggak ada lagi tuh yang lu ajak ya. Ada beberapa kayak Ada Abil gitu-gitu Iya, kan. iya, suka bener, ikut kan. bener. Cuman kan rata-rata semua gua ajak tapi kan nggak bertahan kan. Mm-mm. Tapi kayak yang jadi selalu ada tuh biasanya kalau nggak lu Abil, Gugun. Iya Yang benar kayak karena ada memang masih suka Iya. untuk melihat pameran foto itu. Ya di situ Nggak cuma juga. foto malah ya. Dulu kayaknya nggak cuma Oh foto. enggak cuma foto ya? Iya. Ada seni lain ya? Iya lukisan apa ke tim misalnya. Oh kan. iya sama Pahat kalau nggak salah. Iya gitu-gitulah. Ya pokoknya Yang nyari berbau hiburan seni. gratisan. Benar. Kita bisa melihat keindahan di satu tempat itu dengan biasanya gratis. dan biasanya opening. Sadar gak lo? Kalau gua ajak biasanya opening. Oh iya karena
ada makanannya, free vlog ada gitu. Ada artisnya juga, ada performing artisnya kan. Lu juga bisa motret performingnya gitu kan. Ya bener. Dan it's been a long time. Dan gue suka banget nih salah satu, bukan salah satu sih, semua karya lu tuh punya makna sendiri. Anjay, sotoy. Padahal dia kagak tahu-tahu amat karya gue nih. Nah itu maksud gue, ya lu nggak perlu membuat orang lain tahu arti makna dari foto lu, tapi orang lain itu bisa mendapat energinya gitu. Gitu. Maksudnya nggak harus, maksudnya tuh apa ya, melihat foto-foto lu tuh ya punya energi lain gitu, kayak ada hal yang lu pengen ceritain, cuman sebelum lu menceritakan, orang udah bisa punya cerita sendiri gitu di pikirannya. Yaitu fotografi. Iya, menurut gua yang membuat gua salah satu value menarik di fotografi itu ternyata itu. Kalau dulu zaman dulu ya, maksudnya awal-awal gua kayak gue pengen punya satu gagasan gitu. Gagasannya kayak gini, gue implementasikan lewat fotografi. Kadang kalau orang nggak sampai dengan apa yang gue sampein, gue agak ada sedikit kekecewaan dulu gitu, kayak kok nggak nyampe ya gitu. Kalau sekarang malah enggak, malah kayak justru itu uniknya. Kalau gue melihat dengan cara begini, mengimplementasikan begini, orang lain bisa jadi enggak. Dan itu ternyata yang seru, karena dari perbedaan itu kita jadi membangun diskusi baru. Oke, jadi ada itu lebih ke proses pendewasaan pikir sih, berpikir. Iya, dan dalam berkarya fotografi. Betul. Ya. Atau bisa diimplementasikan ke karya lain. Bisa. Makanya sebenarnya kalau boleh jujur ya, gue itu paling seneng sama musik daripada visual. Lu salah satu saksi lah, kayak anjing gue pengen ngeband nggak bisa ngeband, gue jadi manajer oksimoron, lu ya, lu jadi fotografernya gitu. Jadi kayak anjing ya, gue nggak pernah bisa terlibat di satu kekaryaan di bidang musik. Kenapa gue suka musik? Karena musik tuh clear dulu. Mau nyampein apa, artikulasinya kan pakai bahasa. Bahasa teks lah gitu, pakai bahasa, dan itu clear gitu. Kita menyampaikan sesuatu hal yang sedih ya kan, sampai dengan nada yang minor, nada sedih dengan lirik yang kayak gimana sampai gitu. Fotografi enggak bisa multitafsir banget gitu. Betul, dulu gue ngerasa itu sebuah kelemahan. Sekarang gue ngerasa justru itu kekayaannya gitu. Jadi bisa punya banyak tafsiran. Iya, di sebuah foto, itu yang membuat seru. Itu yang membuat gue menjadi punya interaksi sama orang lain. Kayak poinnya itu deh, kayak gue, karena gue seneng sih ketemu orang gitu. Bukan yang kayak justru nggak seneng, tapi kayak ketemu banyak pikiran lain gitu, ketemu orang lain, perspektif lain, gue seneng. Gitu. Jadi lo berarti kalau di lo ini fotografi apa yang lu suka tuh? Kayaknya dulu street sekarang ya? Dulu street banget. Dulu street banget ya. Street sama jurnalis kan, makanya dulu kita sering banget ke Antara kan? Ya benar-benar. Tapi kalau sekarang, dulu tuh sampai gua pertama kali kerja di Third Eye tuh sama Pak E, dipanggilnya Julnaris. Jurnalis kan gue Jul kan namanya, Julnaris, pokoknya diledek-ledekannya gitu lah. Iya. Jurnalis nih Julnaris jadinya. Kayak gitu pokoknya ledek-ledekan. Tapi kok sekarang wah gila, gue kayak hampir nggak bisa mendeskripsikan sih gue pengen motret apa, karena sekarang malah nggak terlalu fotografi banget juga. Itu malah gue pengen agak keluar dari situ, pengen lebih kaya intinya sih. Ketemu teman-teman yang macam-macam lagi gitu, kayak gitu sih. Jadi kayak proses ya, kayak memang kalau boleh jujur, awal itu memang gue tertarik banget sama jurnalistik, foto-foto yang sifatnya itu real gitu, nggak di direct, paham gak sih lo? Oke. Gitu. Ya real dan nggak lo direct, nggak lo bikin lah gitu ya. Intinya kayak gitu. Gue ada ketertarikan di situ dulu, tapi makin kesini berubah sih gue, kayak wah gila ya, makin seru ya yang lu pelajarin, makin banyak gitu, ketemu macam-macam gitu. Dan ternyata fotografi street pun bisa lu direct. Bisa ternyata kan, maksudnya bisa lu bikin hal lain. Sebenarnya di luar itu street atau enggak sih, kita jadi nggak menyepakati sebuah genre. Intinya kita nggak terkotak-kotak sama satu genre aja, tapi kita kayak oh ini fotografi kayak ini ya gitu. Bisa sebanyak ini. Iya, gitu. seluas ini imajinasinya, kreatifnya gitu. Nggak fotografi street harus ya yang kayak gini misalnya decisive moment, ya kan, harus yang kayak momen-momen puncak misalnya. Terus kayak yang harus, jadi gini,
Dulu yang gue tahu awal-awal ya, street photography itu kan irisannya sama jurnalistik. Jadi Iya. kayak wah nggak boleh di direct, tapi juga bukan yang tegangan tinggi gitu. Hmm. Kayak misalnya kalau di demo, ya memang kan nggak di direct kan, memang terjadi demo. Tapi yang kita foto, kalau jurnalis tuh yang foto mungkin pas kejadian puncaknya, kayak wah lagi kerasnya lagi teriak, misalnya lagi ada polisinya lagi ngelawan balik, ngelempar molotov, bla bla Molotov. bla gitu-gitu ya kan. Nah, street photography ngambil peran di mana? Ngambil peran di kecil-kecilnya, misalnya polisinya lagi makan es krim gitu. Itu kan sama nggak di direct kan gitu. Nah, tapi gua akhirnya karena mempelajari kedalaman terus di street photography, ternyata nggak gitu doang gitu. Nggak cuman harus kayak gitu. Ada loh street photography yang di direct lah. Kok ada gitu, tapi dia nggak nyebut ini street photography. Intinya kalau street photography adalah bagaimana ruang publik itu ditampilkan lewat fotografi. Makanya fotografi street atau fotografi di ruang publik. Nah, caranya setiap fotografer ternyata beda-beda. Misalnya si Bruce Gilden gitu. Oh, dia sengaja fotografer luar gitu. Dia motretin pakai flash thread gitu. Karena dia pengen dapat ekspresi gitu. Buat dia. Tapi itu di publik. Dia ngeflashin orang. Orangnya nggak marah itu. Ada yang marah. Pengalaman dia udah tinggi, pokoknya ada yang marah, ada yang enggak, dan tapi sah aja ya. Sah aja. Makanya kan akhirnya makin menarik kan. Akhirnya fotografi itu sebenarnya nggak sekaku itu loh, karena nggak ada hukum yang tetap. Semua seni sih nggak ada hukum yang tetap kan. Tapi kalau gua harus memegang pada satu keilmuan yang legal lah ibaratnya, gua sih akan tarik ke bukunya Erik Prasetya on Street Photography, di mana di situ ada irisan antara jurnalistik, dokumenter dan street gitu. Jadi itu kayak satu kerucut lah gitu. Dari jurnalistik, irisannya lagi ke dokumenter, irisannya lagi ke street photography. Dan street itu yang paling light bisa dibilang, paling tipis. Gitu. Karena isinya ringan, bukan satu hal yang berat. Yang berat-berat itu tentu di jurnalistik gitu kan. Nah, dokumenter itu lebih luas, menyampaikan satu gagasan atau satu cerita yang sifatnya ya dokumenting. Apakah boleh direct? Boleh. Misalnya kayak gue pengen deh bikin sebuah cerita tentang potret orang-orang yang naik komuter lain misalnya gitu. Batasan ngedirectnya gimana? Ya gue datang ke stasiun Manggarai misalnya, potret apa nih yang tertarik akan gue ambil, misalnya orang dengan dandanan yang unik misalnya gitu. Iya. Ya udah, gue nyari orang dandanannya unik, bukan gue bawa orang, gue bawa orang dengan bajuan unik itu nggak lu bawa. Nggak gue bawa. Kalau itu kan jadinya foto model tuh. Iya, jadi kayak lebih ke fashion kan. Lebih ke fashion. Tapi kalau ini lu mencari objeknya gitu. Yang lu cari. Tapi gue nggak harus candid, tapi gue boleh Mbak boleh diri nggak? Pose sedikit nggak? Gitu lah, itu boleh. Itu boleh. Dokumenter masuknya. Bukan street. Gitu. Oke. Cuman lu mencari orangnya ya. Iya. Yang tadi lu bilang apa? Fashionnya unik segala macam. Iya, itu kan kayak berarti kan ada gagasan yang mau gue sampaikan kan. Benar. Konsepnya ada dari lu. Udah ada, tapi cara mengeksekusinya adalah cara mengeksekusi dokumenter. Gitu. Berarti itu lu begitu keluar rumah buat melakukan street photography atau whatever lah ya. Itu ada gagasannya dulu di lu. Berarti imajinasinya lu bikin dulu, atau gue pengen pengen ngambil foto ini terus lu jalan kaki nyari gitu ya. Jujur ya, belakangan ini gue udah nggak pernah melakukan itu. Tapi pernah dulu kayak gitu. Sekarang malah lebih liar lagi aja, dan menurut gue bisa jadi street photography. Gue bawa benda misalnya, ya selama gue mau menyampaikan isunya tentang ruang publik, ya itu menurut gue masih sah dibilang street photography. Oke. Gitu. Wah, panjang sih kalau ngobrol ini sih. Benar. Ya salah satunya ini nih, maksud gue si Hidden Face ya. Hidden Face. Ini project lu paling pertama. Tahun berapa? 2000 lulus di mana kita? Ya 13 2010. Ya, lu project lu 2013 nih. Ini Hidden Face, di mana lu fotoin poster-poster, banner-banner di jalanan ya. Sebutannya apa namanya? Polusi visual. Itu kan sebenarnya polusi kan kayak kotor gitu, mengganggu gitu. Dan ini vision kita kan yang terganggu karena kayak kita ngeliat lagi makan nih misalnya gini, yang kita anggap estetik kan ya udah
Ada yang polos, taplaknya Iya. rapi atau gambar apa. Ini tiba-tiba ada muka orang bekas. Jadi apa namanya, taplak mejanya Taplak itu mejanya dari banner dari bekas banner politik apa Oh, gitu-gitu. iya 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 iya. Lu iya. lama banget sih 2013. Tapi maksud gua kok lu bisa dapetin ide yang kayak gitu ya? Maksud gua kenapa si polusi Visual. visual ini jadi objek yang menarik untuk elu gitu? Pertama attraction gue karena visual sih, tapi karena kok nih gambarnya bisa unik ya. Harus gue akui semua ketertarikan gue motret tuh karena nih kalau di foto bagus Oh, oke. gitu. Nah setelah itu baru gue pelajari kenapa ini terjadi. Jadi awalnya itu karena ini bagus nih kalau di Iya, foto iya, gitu ya. bener. Menarik dulu Menarik. gitu ya. Gue inget sih kayak foto yang mana nih ya? Ini bisa digeser langsung kayaknya deh. Nah, Oke. kanan, 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 kanan lagi. Ini lagi yang terakhir, deket-deket terakhir. Nah ini yang awal banget kayak gue sebelumnya. Dua itulah. Karena gue beneran mau makan sebenarnya. Lu sebenarnya pengen makan. Iya, terus Oh, ada ini ini. ide awalnya nih. Bukan ide awal lah, kayak attracts-nya pertama kali. Gue udah sering nih motret banner karena itu unik aja buat gue. Tapi pas ini anjing ini kayak satu imaji yang baru ya gitu. Akhirnya gue pelajari. Gitu. Gue beneran makan kan. Oke. Jadi pas lu lagi mau makan melihat ini ya. Mau mesan, wah anjing ada ini ya. Dulu di Monas selalu sering banget gini, sekarang kan udah clean ya. Sekarang clean banget sih. Clean banget. Dulu kayak gini banyak banget. Jadi kayak wah makan nih, yang jualan kan banyak. Kayak gara-gara salah satu project lu ini yang bikin. Ya enggak lah anjing. Ini harus dibersihin nih. Dia harus bersih semua nih, jangan ada poster-poster lagi gitu ya. Enggak lah. Cuman kayak ya itu senangnya di situ aja sih. Karena visual awalnya. Ya ini. Awalnya motretnya gini gua. Jadi di tengah gua motret perkotaan, gua nemu yang lebih spesifik lagi isunya kan tentang si banner-banner ini. Jadilah foto seri kan, kumpulan foto-foto banner. Terus apa ya, lu selain foto pun lu juga suka koleksi mainan? Iya, sekarang belakangan udah kayak mungkin sebenarnya dari dulu, cuman semenjak gua punya Museum of Fun Stuff, punya tempat. Jadi awal kan gua nyewa tempat dana. Kosong kan, gue nganggap apa kosong tuh padahal kecil kan, barang gue udah masuk situ kosong, gue nambah koleksi penuh kan. Penuh, habis itu pindah lagi tempat kayak yang lebih gede, barang nggak pindah ngerasa kosong lagi, gue koleksi lagi. Jadi kayak gitu terus. Nah kebanyakan belakangan mainan. Kenapa tuh, maksud gue ada koneksikah ke fotografi lu dengan lu ngumpulin mainan-mainan? Pertanyaan yang menarik karena sebenarnya nggak nyambung kalau ngomongin dari obrolan yang tadi ya, dari gua 2010 lah, 2010 sampai 2013 saat kuliah sampai ke sekarang nih 2025. Gua punya Museum of Fun Stuff. Tapi kan lu nggak 2025 kan? Lu punya Museum of Fun Stuff udah 3 tahun. Fun Stuff tuh 3 tahun ya? 3 tahun. Dari tahun 2023 sampai sekarang. Itu ya, jadi kalau boleh tarik mundur, dari dulu sebenarnya gua memang dalam tanda kutip ya suka beli rongsok. Contoh rongsokan. Barang-barang rongsok. Oke. Karena biar hemat, emang katro aja gak punya duit. Sumpah ini gua akui. Jadi kalau lu tahu tugas akhir gua itu frame pakai frame rongsok. Oh iya. Iya, gua beli di mall rongsok. Yang frame gede-gede itu kan? Frame gede-gede itu, gua beli di yang 80 kali berapa tuh? 60 ya? Iya, 80 fotonya 60 80, frame-nya 100 kali 80. Oh iya. Itu beli di mall rongsok. Di mall. Sepaket tuh. 12 frame. Gue beli 20 waktu itu. Oh 20 frame ya? 20 karena kan disuruhnya 20 Oh iya benar kan? 20. Tapi kan ada 20 frame. Ada lebih malah waktu itu masih. Dia bekas bongkaran hotel. Nah dari zaman kuliah sebenarnya gue udah suka ngoleksi, cuman dulu belum spesifik. Karena gue kuliah fotografi, gue ngoleksinya proyektor. Kalau inget dulu gue koleksi proyektor slide tuh. Terus kamera ya sebisa gue aja, misalnya duit jajan gue cuman 10.000, misalnya gue punya duit 35.000, dapatnya apa belinya itu. Tapi emang udah punya hasrat sering ngoleksi. Macam-macam tuh sepanjang perjalanan. Terus ya punya duit kerja, koleksinya nambah sampai sekarang akhirnya
lagi seneng di 3 tahun belakangan ngoleksi mainan Hmm. toys. Benar. Tapi itu nggak ada hubungan Lebih ke hubungannya mengoleksi. mengoleksi. Iya, dan fotografi kan secara nggak langsung sebenarnya mengoleksi momen. Momen. Benar-benar. Iya, kayak gitu. Mengoleksi momen, ya. Jadi di situ lu tertarik ngoleksi mainan juga. Tadinya apapun, sekarang lagi rame-ramenya, lagi suka-sukanya mainan. Padahal sekarang banyak koleksi gue cuma mainan. Ada mainan yang lu pisah-pisahin ya? Bener. Kepala, kaki, Iya. di mana, atau lu ganti jadi kepala apa gitu-gitu. Itu tuh gimana tuh maksudnya? Jadi dulu waktu udah lulus kuliah sih sama anak-anak juga tuh, Yonges, Alim, Pai. Dulu kan Pai punya studio tuh namanya Smoy, punya kontrakan bikin studio. Nah di situ gua dulu teman gua ngerosok tuh kan Bolang, Yonges ya kan, sampai gua jualan di Holy Market di Ruru gitu. Nah karena gua senang beli apapun sama dia, gua beli mainan di Jembatan Hitam sama Bolang sih sebenarnya. Terus ada satu meja gitu, banyak meja sih sebenarnya, itu sih mainan semua dulu. Satu 2.000. Satunya 2.000 murah ya? Jadi iya kayak 10.000 dapat 5 ya kan. Iya banyak. Terus habis itu kayak sama Ombol gue bikin, ya pokoknya Ombol, Ameng gitu. Gue mau bikin project namanya Cannibal Toys. Oke. Jadi kayak kepalanya ini, badannya ini, disambung-sambungin aja. Habis itu di scan dulu. Di scan. Skenografi gitu, bukan foto. Terus tapi kan prinsipnya sama. Jadi ada visualnya. Ya. Iya, jadi kayak wah ada karakter baru gitu. Ide dari lu menganibalkan itu dari scanan itu? Bukan. Dari ide sebenarnya gue seneng gara-gara film Toy Story kan ada tuh. Oh iya. Oh iya bener ada yang dia jadi mengjahat karakternya. Iya, karakternya jahat kan dia kan gitu. Nah kalau gue biasanya dari mainan yang udah rusak aja. Wah ini nggak ada tangannya nih, coba kita kasih tangan yang lain gitu. Itu terus karena gue pengen abadikan juga, itu kan jadi collectible ya. Gue scan, kalau dulu gue scan. Nah project itu mandek tuh. Semenjak gue punya museum nih kemarin, gue jalanin lagi projectnya. Namanya Cannibal Toys. Nah, gue kasih lihat koleksinya. Bisa gitu ya, maksud gue ya lu lompat-lompat melakukan apapun lah, kreativitas apapun lah gitu ya. Kayaknya yang membuat gue hidup itu deh. Oke. Gue membuat gue waras, lebih tepatnya melakukan apa yang gue suka. Karena dari yang foto yang tadi tuh yang hidden face, itu gue juga menariknya itu adalah lu kayak mengkanibalkan si poster itu. Iya benar. Kayak misalkan ada unsur itu sebenarnya tuh ya lu ngambil, nggak hanya cuman ngambil dari posternya itu, poster bekas itu, tapi lu ngambil ada unsur kejahatan di situ. Kayak kanibalannya, iya, mulutnya kepotong, matanya kepotong, giginya kayak iya. Jadi dia bagian senyumnya itu di situ ada robekannya, iya, ada matanya bolong. Iya. Jadi kayak ada apa namanya, semiotika ya, sebutannya ya. Iya benar. Iya benar, gue setuju. Iya. Karena koleksi gue belakangan nih, kan gue ngoleksi toys. Toysnya juga bukan toys yang ini, toys yang jahat. Gue lagi koleksi. Kayak gue suka jahat-jahat deh. Gue ngoleksinya villain belakangan dulu. Musuh. Oke. Jadi kayak kalau orang kan seneng ngoleksinya hero. Iya. Gue ngoleksinya villain. Joker, Penguin, sama si siapa satu lagi tuh yang warna hijau. Riddler bener ya. Iya. Pokoknya itulah tuh. Yang tanda tanya itu kan. Iya. Terus monster yang lagi gue koleksi. Kan hero ada, kalau dapat kebetulan murah nih beli aja deh, karena kan di rongsok ya. Tapi kalau yang lagi belakang gue punya satu rak khusus villain, khusus musuh. Jadi sih musuh semua. Mungkin karena lu ini kali melihat cara berpikirnya para villain itu ya, dia lebih dari out of the box gitu pikirannya mereka. Sebagai mungkin sih sebagai villain. Villain kalau hero kan, kalau superhero kan ya udah gitu klise, kan. Ya kan, udah pasti nyelamatin dunia lah gitu. Cuman kalau villain kan ada apa, pemikiran lain sebenarnya. Villain dan anti hero pokoknya gue. Kayak misalnya gue senang tuh Deadpool, dia kan anti hero kan? Iya benar. Terus apa ya? Apalagi yang lo mau tahu dari gue? Gue makan nih mic lo. Anjing. Jadi lo tuh banyak ininya ya, apa, dari fotografi, terus lo ngumpulin mainan,
terus lu mengkanibalkan mainan juga, terus ya lu juga bikin buku, suka ya? Iya, gua kan setelah kuliah fotografi lanjutnya desain. Oh lanjutnya desain. Emang gue senang desain juga, dan lebih ke kayak gue tertarik sama buku foto gitu. Intinya lu suka dengan visual ya? Bener. Pas banget. Padahal sukanya musik sebenarnya, tadi balik lagi. Iya bener. Musik, tapi kayak ya udah mungkin takdirnya harus di Visual. Kekuatan gue lebih di vision gitu daripada dengar gitu, ya udah, maksudnya kenapa gue harus keras kepala, nikmatin aja. Toh juga mau berkarya bermusik sebenarnya bisa aja gitu. Cuman jelek. Ya, sekarang kan kita nggak perlu nyanyi, nggak perlu bisa nyanyi. Iya, makanya sekarang kata kan siapa kan. tuh ya? Kata siapa? Luas dah, pokoknya luas. Sekarang lebih luas, apa lebih gampang lah. Bener. Terus lu bikin apa nih? Jadi ini lu bikin gede banget nih soalnya nih. Tuh. Kalau ini mundur lagi gede sih. Banget. Buku ya. Buku ya. Hasil workshop sebenarnya. Tuh. Segede ini. Foto-fotonya mirip sih yang dari sini beberapa ada. Ini workshop ya? Hasil workshop gue lupa ya. Tapi ini salah satu workshop masterclass gue. Okay. Gue tuh jadi kalau boleh mundur dikit dulu itu zaman gue kuliah, gue masih seneng belajar nggak cuma di kampus kan, dimanapun tuh gue ikut kelas pagi lah, gue ikut mana. Nah salah satu yang gue targetin tuh sebenarnya ikut workshop yang pematerinya dari luar. Materinya dari luar. Pematerinya, mentornya dari luar, dari luar negeri, ahlinya lah ibaratnya gitu kan, di invite datang ke Indonesia, mereka bikin workshop, biasanya mahal kan, jutaan tuh, apalagi dulu mahasiswa kan. Nah cari yang gratis kan, kok kayak gitu ya. Biasanya kalau gratis kan harus apply karya lo ya kan. Kalau karya lo harus kepilih, submission gitu. Submission kalau karya kepilih bagus baru. Nah ini salah satu yang menurut gua project yang men-trigger gua kayak wah fotografi bisa seluas itu ya. Ini namanya waktu itu. Jadi gua dari foto-foto hidden face dan foto-foto street ini gua apply nih foto-foto ini ke workshop ini. Waktu itu pematerinya namanya Markus Schaden, dia dari The Photo Book Museum di Frankfurt di Jerman yang ngadain Goethe sama Panya Institute. Gua apply foto-foto ini, kepilih gua. Gagasan besar gua adalah City of Illusion, kota ilusi ya kan. Jadi intinya secara singkat ya, kota ini Jakarta itu menawarkan banyak ilusi lah gitu. Karena workshopnya tentang photo book making, membuat buku foto. Jadi didesain lah sama dia. Menurut dia sih logonya kayak gini nih. Kayak logonya Las Vegas kalau lu tahu. City of Illusion, Zulfikar Iqbal. City of Illusion ya. Judulnya nih. Kota ilusi. Jadi ini menceritakan tentang ilusi, kota yang menawarkan ilusi. Iya, jadi kayak gimana kan ada nih ilusi? Foto-foto nih misalnya kayak gini nih, foto ini deh, boleh gak? Yang mana tuh? Yang kiri. Nah ini kan foto iklan ya. Ini kan foto iklan gitu. Di iklan itu gimana sih kehidupan tuh ditawarkan kan dengan gagah, bajunya rapi, kehidupan di kota itu keren, tapi realitanya kayak gini. Ada realita dan si ya kenyataan dan ilusinya itu gitu. Karena apa ya, ternyata kota ini ya banyak menawarkan ilusi. Itu gitu. Balik lagi ke namanya semiotika ya. Iya, itu kan cara membaca gambar kan, semiotik kan. Jadi kita membaca ini semiotika, kita membaca ini gitu. Jadi ide-ide foto lu ini lebih ke arah semiotika. Iya, kebanyakan. Iya, benar. Dari ide lu ini, maksudnya di kepala lu nih, menggabungkan antara ilusi dan reality. Enggak cuman itu, tapi kalau lagi ngomongin ini tapi gitu. Intinya semiotika. Semiotika kan artinya kan bagaimana kita memberikan sebuah tanda pada sebuah visual, enggak cuman foto ya. Karena spesifik kita lagi ngomongin foto, ya berarti kita mencoba berbahasa lewat gambar. Benar. Ya kan? Nah, itu kayak ada bahasa-bahasa yang mau gua coba tawarin nih ke orang yang akan membaca foto itu. Salah satunya kan kayak gini. Kan cara kita membuat bahasa itu dengan memframing kan. Iya, betul. Gue memilih frame lu dan frame ini. Gitu. Beda sama gue pilih lu doang ya. Berarti gue pengen orang fokusnya lu doang kan. Tapi gue enggak nih. Gue tawarkan dua gitu. Ada dua hal di situ. Iya, bisa kayak gitu.
gokil sih. Semiotika bener. Semiotika. Ilmu dasar untuk membacanya itu semiotika. Karena semiotika kan artinya bahasa visual kan, bahasa tanda, sorry. Sin Ya, sin sign. ya, sin. Gitu. Oke. Selain itu ada Gitu. ini nih, Ini terakhir. lokal. Ini terakhir. Iya. Ini maksudnya bukan terakhir, ini terbaru. Baru Ini minggu terbaru lalu. ya. Ini pekerjaan. Ini pekerjaan. Yang ini Museum of Fun Stuff. Museum of Fun Stuff. Oke. Serah mau yang dari mana dulu lo. Ini yang Museum of Fun Stuff lu nih. Ya, Telusur Jagakarsa. Jagakarsa. Mm-mm. Oke. Ini isunya spesifik tentang Jagakarsa. Tentang Jagakarsa nih ya. Gue malah peran gue di sini nggak motret karena yang motret murid-murid gue kan. Jadi kalau murid lu di boleh cerita mundur lagi nih, belakangan malah gue lebih tertarik bukan sebagai seorang fotografer profesional tapi sebagai edukator. Nggak tahu kenapa bisa terbranding kayak gitu, mungkin karena bokap gue guru. Oke. Jadi gue mungkin ya gue nggak mau gue sendiri yang ngucap. Oke. Gue punya artikulasi yang lebih enak untuk menyampaikan satu ilmu mungkin, dan orang lebih gampang menyerap daripada mungkin Ya, orang lain. itu semua orang nggak punya Benar, talenta itu. skill itu kan Benar, juga benar. soft skill juga kan. Talenta sih itu lebih ke ya lu memang udah diberikan Iya, bakat itu given gitu kan. Lu udah diberikan itu dan itu jadi tanggung jawab lu untuk memberikan Bener ya bener. ilmu. Dan gua membaca itu kayaknya karena dari bokap gua kan guru. Iya, benar. Gitu. Nah, dari situ gua mungkin kayak udah hampir lebih dari mungkin 10 tahun kali udah gue ngajar nggak berhenti. 10 tahun. 10 tahun dari maksudnya gue ngajar di udah lama juga ya. school, gue ngajar di komunitas. Yang terakhir nih kayak 3 tahun belakangan di kelas pagi. Iya. Oh iya, lu ngajar di kelas pagi Iya, juga di komunitas kan di kelas pagi Jakarta. Terus Kanisius itu di 3 tahun terakhir juga sama 4 tahun malah udah mau tahun keempat. Terus sebelum pandemi gue ngajar di sekolah juga tuh 4 tahun. Berarti berapa tuh? 7 kan? 7 tahun. Iya udah 8 lah, belum 10 sih. Ya? Dan sebelumnya ngajar tapi bukan yang ngajar tetap, paham gak sih lu, kayak ngisi workshop iya, gitu-gitu. Iya. Itu mungkin bisa dibilang sih 10 gitu. Dan lu nyaman dengan kegiatan mengajar? Nyaman lagi, kayak seneng banget. Karena kenapa tuh? Karena gue dapet ilmu ternyata. Dari lu membagikan ilmu, lu dapat ilmu lagi. Iya, orang kan logikanya kalau ngasih ilmu kan berkurang. Iya, bukan berkurang sih, lebih ke kayak orang nyerap dari gue ya. Gitu. Tapi ternyata enggak. Ternyata gue juga. Lu dapat ilmu lagi. Ilmu apa yang lu dapat dari lu ngajar? Banyak, apalagi di kelas pagi. Muridnya kan dari latar belakang macam-macam ya. Gue malah banyak belajar sama mereka. Oh gitu. Belajar bisnis, belajar desain, belajar interior. Kalau di kelas pagi terutama karena macam-macam banget kan. Kalau di Kanisius ya karena muridnya anak-anak SMP belajar kesabaran, belajar apa banyak hal sih. Gitu. Menarik ya. Seru. Dan ini adalah hasil-hasil dari workshop ke kerjasama antara kelas pagi, Museum of Fun Stuff dan Good School. Oke. Kan gue sekarang sewa tempat di Good School. Gitu. Telusur Jagakarsa berarti ini sekitaran jalan Jagakarsa? Iya. Oke. Jadi ini adalah hasil foto-fotonya guys. Yang foto bukan gue, tapi gue jadi mentor dan nulis. Oke. Sama ngedesain gue, yang desain gue. Zin ya, jadi kayak Zin dan ini karena ini kan diterbitin sama anak-anak seni rupa ya. Ini dicetaknya pakai Riso. Iya, Riso, mesin print zaman dulu lah. Oh. Ini warnanya gini dong kan, merah, biru. Oke. Lu udah melakukan fotografi, ngumpulin mainan. Apalagi jadi pengajar juga, membagikan ilmu. Belajar bisnis juga, lagi ngerintis bisnis kan di bidang display juga, punya Flon Project kan. Oh iya, lu tuh. Ada project lagi yang namanya Flon Project ya. Project. Itu lebih ke itu beneran pure bisnis sih, cuman memang mungkin lo juga tahu ya, mungkin gua dan lu salah satu yang dulu dari zaman kuliah kayak datang ke pameran yuk, bikin pameran yuk gitu. Terus cita-cita gua di situ memang besar. Akhirnya gue sekarang bikin satu vendor yang lu butuh pameran panggil gua. Itu ibaratnya gitulah.
Flown Project. Flown Dan itu Project. irisannya banyak sama salah satunya ke wedding juga. Khusus wedding? Enggak khusus. Malah sekarang kalau mau nyari cuan jangan di wedding doang. Tapi gua mencoba memulai langkahnya dari wedding. Jadi exhibition apapun ya. Exhibition apapun. Produk pun juga ya. Justru kita banyak cuan dari situ sih. Dan disitulah mainan-mainan lu berguna ya. Mainan dan koleksi kayak mainan TV, dan koleksi. Oh iya benar. Lu ngoleksi TV jadul juga, terus vinil, macam-macam. Play vinilnya itu apa nama sebutannya? Turntable. Turntable. Turntable juga lu koleksi. Iya banyak. Terus, properti. Lu juga main apa video handycam ya, yang masih kaset ya? Masih kaset mini DV. Mini DV ada, hi-hat ada. Lu emang suka vintage ya? Iya, gue suka vintage. Oke. Makanya gue suka, ya itu kan kenapa juga alasan gue fotografi, kan kita bisa. Gue tuh punya satu ilustrasi lah atau prinsip gini. Lu tau anggur kan? Ya. Makin tua kan makin mahal. Ya kan, sama fotografi gitu. Wine itu ya. Iya, wine kan makin. Wah, ini tahun berapa dan tahun gini, wah mahal, makin berharga gitu. Bukan mahal sih, makin berharga, makin punya nilai. Foto juga gitu kadang-kadang. Kayak sekarang nih, gue mau street nih hari ini gitu. Di mana ada gitu? apa nih? Ada busway, ada MRT misalnya, ada apa gitu. Gue foto. Gue lihat sekarang. Ya biasa aja karena semua orang lihat itu. Iya. Tapi bayangin kalau itu gue lihat 100 tahun lagi, busway misalnya udah nggak ada, mobil udah terbang semua, apa? Bener. Berharga banget kan? Bener. Kayak gitu. Ya kayak lu sebelum ada, kan kita motret street dari sebelum ada MRT kan? Iya. Sebelum ada. Dari sebelum itulah, dari busway ya kan belum ada kan? Masih kita punya gua potret bajai yang warna oranye. Nah iya, yang kayak tadi tuh ada tuh bajai. Iya, yang lagi gini kan? Yang bajai tadi tuh mana ya? Itu bajai oriental. Nah ini nih. Jota masih ada bajai di sini, ada Jota Taslim. Ceritanya lagi dorong bajainya apa gimana? Lagi stop gitu. Jangan moto gua gitu aja sih. Oh gitu ya. Lu komposisi aja. Iya benar. Nah di situ, waduh banyak banget sih lu yang. Banyak. Emang itu gue senengnya gitu kan. Jadi kan bener kan fotografi jadi gua koleksi juga kan. Bener juga sih. Karena ya dia merekam waktu. Iya, merekam waktu. Menghentikan waktu ya. Makanya gua membuat tempat gua, studio atau kolektif gua namanya Museum of Fun Stuff. Harus museum gitu. Padahal kan orang kalau mikir anjing museum kan kayak formal banget ya. Paham gak sih? Tapi memang kata museum itu kan biasanya untuk tempat-tempat kolektor kan. Benar. Maksudnya benda-benda lama. Prinsip dasarnya itu mengoleksi kan namanya museum, ya kan? Prinsip dasarnya mengoleksi dan mengkurasi dan mendisplay sebenarnya. Okay. Nah, gue melakukan ketiganya sebenarnya. Gue mengkoleksi gue mengkoleksi momen, dan gue juga mengkoleksi benda. Gue mengkurasi jelas, karena benda yang gue pilih gue kurasi, momennya juga gue kurasi. Dan gue mendisplay, ya kan ada tempatnya. Gue punya bisnis display, Flown Project, makanya kayak gue namanya museum Waktu itu juga ada kebingungan kayak intinya gue pengen punya nama museum, tapi museum apa ya gitu. Udah karena gue berpikir gue nih sambil duduk kan waktu itu di museum yang lama tuh tempat ada ini isinya benda-benda yang gue seneng doang sih. Udahlah Museum of Fun Stuff. Jadi ada of fun stuff. Iya. Menyenangkannya. Sama kalau disingkat jadi enak aja, mau fun gitu. Mau fun ya. Mau bahagia. Mungkin kalau orang plesetin kayak gitu boleh, cuman kalau gua mau bahagia. MOFFUNS mau fun. Oke. Menarik sekali. Terus ini di sini ada buku lagi nih. Ini lebih ke katalog kertas sebenarnya, sama portofolio kayak silakan saya tawarkan jasa saya gitu. Ini lebih ke pekerjaan lo ya? Pekerjaan. Wedding ya? Iya. Ini wedding nih. Weddingnya pun ya, gaya fotonya masih kayak street. Iya, nggak keluar identitas gua. Tetap masih idealis lu masih tetap dibawa ya? Bisa dibilang. Sebenarnya gini, yang ada di sini udah gua kurasi sih. Okay. Kalau klien mau pesen yang ibaratnya beauty-nya ya gua bisa provide, tapi sebisa mungkin gua menawarkan yang gua mau gitu, yang gua seneng gua lakuin dan caranya kayak gini. Alhamdulillah berhasil. Iya loh. Dia tetap membawakan secara semiotika. Asik. Ini ntar gua kasih aja file ada. Kalau lo mau. Iya kan? Di sini tuh ya memang di sini tuh kecanggihannya emang di semiotika lu sih. Gitu ya nggak sih? Lu merasa gitu nggak sih? Lu foto lu
Ya kalau gua karakter harus lu itu gitu. ada di bermain secara semiotikanya tuh Harus. asik gitu. Kalau yang gue lihat ya. Kalau asik perspektif orang lah. Tapi Iya, kalau iya. gua gini, kalau bisa gua mau menyampaikan sesuatu lewat fotografinya, jangan cuman sekedar motret. Oke. Nggak semua berhasil sih, cuman gua upayakan. Jadi menurut lu itu fotografi itu sendiri tuh buat lu tuh apa sih? Medium, Sebenarnya? medium. Dia cuma medium aja, medium untuk menyampaikan satu cerita atau satu gagasan. Ya itu caranya semiotika pasti. Karena kita mencoba menyampaikan satu pesan, cerita, gagasan lewat foto. Oke. Itu aja, sesederhana itu. Sesederhana itu ya. Dan menangkap sebuah kejujuran sih kadang-kadang itu. Kalau yang gua jual di ini ya, di wedding ya, menangkap sebuah kejujuran. Cuman sebenarnya ini nggak sesemudah itu sih. Di semua lini bisnis yang dalam tanda kutip menghidupi gue dan keluarga gue sekarang ya wedding sama flawn. Sama flower. Iya. Ini semiotik banget. Sampai gue suruh nulis orangnya. Coba dong lu nulis. Nah hasil tulisannya itu gue masukin ke fotonya. Oke, oke. Ini kayaknya benang merah banget ini fotonya ya. Ya storytelling lah intinya. Ada ceritanya. Ada ceritanya. Kalau nggak salah panjang nih. Karena dia gue suruh Yang nulis. lu Gue suruh nulis kayak kalau nggak salah ada videonya juga ya. yang ini enggak. Tapi ada yang style mirip sama ini. Oke, oke. Yang ada videonya. Pusing lu kayaknya. Ngopi dulu kawan. Banyak soalnya lu salah satu fotografer yang gue lihat adalah Serba bisa, serba mau lebih tepatnya. enggak, bukan. Apa tuh, Dok? Lu tetap kepada pendirian lu, idealis lu tuangkan semua idealis lu. Padahal ya gue dulu tahu lu gitu loh, maksudnya lu sedialis itu gitu. Maksud gue lu aja sampai nggak mau kerja ya. Sempat. Iya kan? Iya, gue nggak mau kerja kantoran. Nah itu maksud gue kenal lu lah gitu. Iya, gue juga sama. Dan lu nggak mau foto wedding gitu. Sempet lu pokoknya lu tuh nggak mau foto wedding, lu tetap mau seidealis lu dengan cara lu. Tapi akhirnya lu juga melakukan foto wedding itu dengan tetap dengan idealis style lu yang lu mau, sehingga mengajak si klien untuk nurut sama lu. Bisa dibilang mengikuti cara pandang gua. Mengikuti cara pandang lu. Itu gimana tuh? Wah, prosesnya panjang tuh, nggak sekali dua kali. Itu yang kelihatan sama lu kan, yang nggak kelihatan kadang-kadang gua ngalah juga. Oh, ngalah juga. Ya, demi duit misalnya kayak gitu ya udah nggak apa-apa. Tapi gua selalu sisipkan sedikit demi sedikit idealis gua. Jadi nggak bisa langsung 100% karena industri kan. Iya. Tapi sedikit demi sedikit, lama-lama ada yang ngelirik, pasar berubah. Itu sih yang bikin beda dan bikin berhasil. Zaman sekarang pasar sangat luas. Hampir udah setahun belakangan itu gua motretin wedding tapi pakainya analog, nggak pakai digital. Oh, nggak pakai digital, pakai analog. Kalau diperhatiin di sini ada nih. Tuh. Shot by digital kalau ini. Ini kan si John kan. Oh iya, si Joni ini. Shot by digital. Ini digital. Nah, ini ada nih sini analog. Oke. Jadi lu foto pakai analog. Belakangan ini ya. Lebih laku analog. Oh, lebih laku analog ya? Enggak. Jadi gue di hire lebih ke analog sekarang. Candid dan analog doang. Oh gitu. Tapi menurut lu gimana nih untuk perkembangan zaman sekarang ini kan AI udah bermunculan. Bahkan bisa bikin foto analog itu lewat AI. Betul. Kan? Maksudnya kita ngeprom, ngetik, bahkan kayak efek banyak banget udah. Iya kan. Itu menurut tuh bagaimana? Itu akan mempermudah lu entah ke depannya kah atau akan mematikan pekerjaan lu? Kalau ngomongin sekarang ya, di spesifik di wedding dan yang terjadi di Indonesia sekarang, di Jakarta khususnya, malah karena AI analog naik. Karena AI analog naik. Iya. Bayangin nih, sebelum analog di wedding laku, itu apa? Itu cuman ada efek. Paham gak lu? Di IG nih disediain efek light leaks, efek analog, efek-efek dong kan? Iya betul. Ya kan? Terus rame tuh efek itu naik ya kan? Lama-lama generasi ini ngerasa kayak ini cuma efek ya, yang benerannya kayak gimana ya?
Nah, orang-orang kan ngulik kan, yang ngulik-ngulik kayak gua, ngulik-ngulik vintage. Iya. Nawarin akhirnya ngejual, laku. Ngejual Ke kenyataannya. Itu tuh yang selama ini lo pakai tuh efek tahu. Kalau mau tahu yang benerannya nih, hire gua. Oke. Gitu. Jadi justru karena AI analog laku menurut gua. Analog laku ya? Iya, karena buat orang yang menggilai sebuah originalitas, dia akan pilih analog. Oke. AI adalah saingannya dia kayak gitu. AI mah artificial, sesuai namanya artificial gitu. Yang beneran analog ini gitu. Hasilnya ini nih yang beneran analog. Yes. Itu apakah beda? Beda dari hasil AI dan analog yang secara original analog ya? Kalau ngomongin efek beda gitu. Beda, tapi klien sebenarnya nggak sedalam itu. Dia gitu. cuma butuh experience-nya aja, pengalamannya gitu. Pengalaman kayak oh iya ya ternyata seru ya, motret nggak langsung dilihat gitu. Ternyata seru ya punya foto kayak foto orang tua kita dulu gitu. Udah lebih kayak gitu aja. Bener. Di analog di wedding khususnya kayak gitu. Jadi nggak menutup lu untuk berhenti berkarya ya dengan adanya AI itu. Satu, kedua justru gue mau mempelajari AI untuk ya perkembangan apapun nih gue, karena gue sampai sekarang gue justru berterima kasih sama AI. Banyak membantu gue di proses kreatif gue sekarang. Mempermudah banget. Karena kan banyak yang bikin subtitle tuh di ini cepat sekarang. Terus kayak apa kan gue masih ngerjain tuh foto studio misalnya apa gitu, ngilangin background klik doang ya. Thank you gitu. gue kayak orang-orang kayak yang takut sama AI ya nggak apa-apa, tapi kalau gue sebagai orang yang kreatif, fotografer yang kreatif, gue justru akan memanfaatkan AI sekreatif itu juga gitu ya. Justru itu juga jadi semiotika baru. Itu jadi bahasa baru yang harus kita manfaatkan menurut gue itu. Gue kalau boleh berhayal nih ya, ini cita-cita sih. Kan tadi gue bilang tuh kayak foto tuh kayak apa namanya, anggur kan. Jadi kayak semakin lama makin tua makin berharga. Gue bayangkan di masa depan kan mungkin dari sekarang karir gue sekarang itu foto yang gue share mungkin cuma 10%-nya. Bayangin 90%-nya masih gue keep. Benar. Ya kan. Nah, gue berharap di masa depan AI bisa menambah value karya gue yang gue simpan 90%. Contoh nih, ini udah terjadi sekarang. Gue punya satu foto, gue lempar kayak from AI, dia bisa jadi video. Iya. Ya kan? Itu udah nambah nilai kan? Lu bayangin ya kan, AI mungkin bisa bikin foto jadulnya sekaligus langsung digerakin. Tapi itu kan 100% mesin. Iya. Sekarang kita kolaps nih AI. Gue punya foto nih zaman dulu real, lu bikin gerakannya aja. Bisa jadi lu jelek gerakannya karena gue tahu dulu gue yang moto. Oke. Jadi kita harus selalu punya solusi kreatif, menurut gua kayak gitu. Benar. Ya kita manfaatkan karena lu mesin, kan kita punya soul, kita human. Oke. Temen gue juga bilang gitu, di mana lo udah AI itu jangan sampai mematikan kreativitas lo. Karena yang berkreativitas tetap elunya gitu kan. Benar. Humannya gitu. Ide segala macam kan, bagaimana mengoperasikan itu juga kan idenya dari kita kan. Benar, human touch itu. Selama lu nggak mematikan kreasi lu ya, lu tetap akan hidup gitu. Tapi kalau lu udah tidak bisa melihat keindahan, sudah mematikan kreativitas lu, ya udah lu mati juga di situ kan. Ya mungkin kayak gitu kurang lebih. Jadi gue kalau udah di posisi sekarang dibilang AI, makasih gue. Makasih ada yang bikin itu. Ya kalau dibilang ada keresahan dikit aja lah. Maksudnya gue akan mau ngelihat dari angle-angle yang lebih kreatif aja. Gak mau terbawa ke arus kayak wah AI akan dalam tanda kutip menggantikan apa ya, peradaban manusia lah, ya kan, dalam tanda kutip gitu. Justru enggak gitu. Justru kita harus bisa menjadikan AI ini sebagai tools lagi untuk membuat peradaban yang lebih bagus lagi. Gitu. Berarti kan kuncinya apa? Adab kan. Berarti apa? Empati kan. Human kan. Udah. Cluenya ke situ aja. Betul. Anjing dalam banget. Serius juga obrolan lu. Kirain bercanda lu. Bercanda ini. Iya, tapi terlalu serius lah. Karena yang maksud gua
sekarang itu keresahannya adalah di situ, para pekerja-pekerja seni semuanya itu layoff. takut akan ada AI ini gitu. Jadi banyaklah obrolan-obrolan. Tapi selama ini gua ngobrol, ya mereka semua tidak takut untuk datangnya AI karena ya lo harus beradaptasi gitu. Lo harus bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada. Sebenarnya kehadiran AI itu justru makin mengkelirkan kita mana yang cuman bekerja dalam tanda kutip tools sama yang pakai kreativitas. Itu udah kelihatan karena AI. Kalau nggak karena AI ya udah pasti bias ya. Iya. Kalau lihat sekarang banyak yang layoff karena apa? Karena yang dia lakukan very technical. Everything technical udah dikalahkan sama AI. Ya kan? Very technical. Tapi something creativity AI belum bisa capai itu. Di titik sekarang ya. Tapi who knows ke depannya. Iya, makanya kan ke depannya gimana nih gitu. Maksud gua ntar jangan-jangan ya udah robot semua gitu yang mempekerjakan kreatif, yang mengerjakan sistem ininya kan, sistem pergerakannya kan. Kreatifnya mah pasti tetap dari manusia ya. Gitu. Selama yang dilayani manusia. Tapi kalau yang dilayani udah robot lagi ya udah mungkin udah beda cerita. Gitu aja. Betul. Oke. Jadi apa lagi nih lu ke depannya? Mau bikin apa lagi lu? Ini terakhir kemarin minggu lalu. Jadi kayak oh iya. Karena kemarin ada tawaran dari KOL Sampurna lah di Jakpus untuk bikin zine. Nih ada zine. Ya udah, sini tuh kolaborasi sama street art gitu sih. Di sini nggak hanya dari foto doang ya? Iya, gue seneng tuh, sekarang lagi seneng. Ini gitu. Kolaborasi dengan street artist. Apa sebutannya? Mural. Iya, graffiti. Graffiti artis, seniman graffiti gitu. Iya nih. Gitu. Terus yang lagi running itu lagi ngajuin beberapa pameran. Satu di Surakarta, belum apply sih, ditawarin. Di Solo, satu lagi mau coba awards di Mr. DIY. Mr. DIY. Mr. DIY tau gak lo? Iya toko bener. Keren banget, dia bikin program sama Indo Art Now, jadi kayak penghargaan seni gitu. Tapi instalasi apa kan gue lagi seneng instalasi kan ya, gue mau ngajuin lah gitu. Itu terus lagi mau ada bisnis satu lagi di bidang F&B, doain lah. Itu aja. Mau buka warung? Ya. Kopi. Kapan tuh? Belum tahu ya? Udah tahu. Udah tahu. Cuman kalau gue sebut di sini pasti nggak relate kan, tayangnya lama kan, akhir bulan ini insya Allah. Lah ini mas belum akhir bulan udah tayang. Insya Allah akhir bulan. Juli. Kan sekarang ulang kan libur ya akhir bulan itu, pokoknya tanggal merah tuh target gue situ sih. Target ya. Oke. Tapi gue kan udah akhir bulan Mei. Iya. Oh iya. Kan akhir bulan Mei ini kan libur kan. Pokoknya di situ tuh. Oke. Intinya gue tanggal 20 udah mulai masuk ke tempatnya. Tukang gue harusnya udah mulai kerja buat bikin bar apa segala macam gitu. Berarti kita bisa nyoba kopi-kopi di sana ya. Kopi. Benar, satu karena salah satu keunikan dari kopinya adalah yang bikin nggak ngerti kopi. Ngerti lah lalu dari itu kan udah ngopi kapal api gitu. Udah gitu aja. Tapi yang gue tawarkan di situ pengalaman sih, bukan lebih ke produknya. Karena gue jujur ya, gue memang kalau di F&B lemah secara produk. Tapi kalau pengalaman orang datang ke satu tempat, gue bisa tambah tuh, bisa jadi nilai gitu ya kan, kayak anjing lu datang ke situ bisa ngapain gitu ya. Bener. Experience. Itu sih. Terus ada lagi? Nggak ada lah, gue mah terserah lu mau nanya apa. Nggak ada project lagi, nggak ada ya? So far itu aja baru. Itu aja ya paling project kerjaan. Cuman ada nggak yang lu belum capai dan lu pengen capai gitu? Banyak. Entah di luar fotografi atau di dalam fotografi? Banyak sih. Wah, kayaknya nggak bisa disebut satu-satu sih. Cuman kalau dalam waktu dekat yang menjadi cita-cita lah sama teman-teman di Museum of Fun Stuff terutama, pengen ngadain trip ke Vietnam bareng-bareng. Oke. Gagal terus. Bukan gagal terus sih, kayak sabar ya. Kayak kemarin kan baru kejadian karena ada project Xiaomi cuma ke Bandung, tapi jadi sampel kan, kayak caranya gini ya gitu, kayak hotel sharing gini. Gua bayarin makan sehari sekali doang gitu, sisanya pada ini gitu ya. Pokoknya cita-citanya kayak gua sama anak-anak pengen ngadain satu trip yang bisa bikin pengalaman baru buat semuanya.
Makanya salah satu yang dipilih Vietnam, selain karena murah, semuanya belum pernah ke Vietnam. Gitu. Dan Vietnam kan negara jajahan Cina juga ya, maksudnya banyak komunis itu. Dan kan gua di museum kan seneng dengan something komunisme gitu kan, dan Chinese gitu, makanya kayak tempat yang tepat deh gitu. Itu sih. Tapi belum kejadian, tapi kayak lumayan lah, Bagas udah punya paspor, beberapa udah punya paspor, kayak bisa nih gitu. Satu sih yang pertanyaan awal sebenarnya nih harusnya. Wah, ini baru awal nih pertanyaan. Lu kasih lama dong. Gak apa-apa. Lu kenapa bisa gitu, maksudnya ingin mengenal fotografi gitu? Emang lu awalnya emang suka fotografi dari lu kecil? Ini jujur berarti nih ya. Fotografi buat gue kecelakaan yang indah. Kecelakaan yang indah ya. Jadi kalau boleh cerita, dulu sebenarnya gue masuk Polmed itu pengennya film. Pada saat itu kan industri yang paling naik kan broadcast kan. Kayak Trans TV baru buka apa ya kan. Terus sebelum gue masuk Polmed tuh memang gue belajar bikin film sama guru gue juga lah, adalah di komunitas eskul gitu. Terus kayak gue pengen kuliah film dah, IKJ kan gak diizinin lah, mahal intinya gitu. Terus ya teman gue ngasih tau, nih ada nih Polmed baru nih, tapi jurusannya fotografi, kata dia mirip-mirip. Ternyata beda sekali ya fotografi dengan film gitu. Oh, dia bilang mirip-mirip. Iya. Jadi beneran kecelakaan yang indah menurut gue. Kalau dibilang pengen belajar awal pengennya film, terus kalau hobinya yang pengen seni yang gue pengen banget musik, tapi yang gue dapet fotografi gitu. Jadi kayak dua-duanya nggak tercapai, tapi gue dikasih sama Tuhan dikasih hal yang lebih indah, yaitu fotografi gitu. Benar. Jadi untuk yang mau memulai fotografi, adakah ada tips buat dari lu untuk mereka di era sekarang? Iya. Ini sangat menurut gue tips yang harus dilakukan. Lu kalau hidup di era sekarang, lu mau suka fotografi, pengen belajar fotografi, jangan belajar fotografi doang. Di era sekarang lo harus multi talent banget, harus multi talent. Seperti ya lu jangan belajar fotografi doang, belajar musik, belajar culture, belajar apapun gitu. Itu karena apa? Karena zaman udah menuntut kayak gitu. Lu mungkin lu bisa dilihat sebagai orang yang spesifik karena lu pelajari sesuatu di satu bidang, let's say fotografi gitu kayak gua. Tapi gua bisa sampai di titik sekarang karena gua mempelajari banyak hal, gak cuma fotografi doang. Oke. Gitu. Jadi fotografi ini membawa lu untuk jadi akhirnya belajar banyak mempelajarkan banyak hal, iya. Mengetahui banyak hal. Iya. Nah, itu harus lu lakukan. Jadi kalau bisa lu harus multi talent karena zaman sekarang menuntut lu multi talent. Ya, that's why AI works kan sekarang. Iya, betul. Karena orang apa? Multi talent. Anjing, gua nggak bisa musik, tenang aja, ada apa masukin jadi musik. Bener. Gua nggak bisa lighting, tenang, ada apa, beres. Bener. Jadi kalau ada yang mau mulai fotografi, jangan belajar fotografi doang. Gitu. Oke. Thank you Jul. Sama-sama. Untuk semua yang sudah lu bagikan ke kita semua. Semoga kita senang, semoga bermanfaat, dan semoga sehat selalu buat teman-teman gua semua. Asik. Ini pasti yang nonton anak-anak kita nih kan. Gua nggak tahu ya siapa yang. Oke. Udah azan Isya, sampai azan Isya nih. Sampai azan Isya dari azan asar. Pas. Maghrib. Oke, thank you Jul. Tektos. Kita balik lagi. Ini kalau ngobrol sama dia banyak banget. Panjang deh pokoknya. Emang harus beberapa episode. Anjing, gue baru nanya. Nama podcastnya apa? Abdu Ngobrol. Tutup lensa. Tutup lensa itu hashtagnya. Oh, hashtagnya. Hashtag tutup lensa. Kenapa tutup lensa? Tutup lensa. Tutup oli. Tutup oli. Bob tutup oli. Bob tutup oli. Oke, saatnya kita menutup lensa. Lensa. Asik. Cengah.